Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Immanuel Education. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik vektor, yaitu matematika untuk fisika, gitu. Saya harap teman-teman saksikan ini juga, karena mau tidak mau, di fisika itu kita tidak bisa bohong, ada matematikanya, terutama vektor. Karena vektor itu esensi dari fisika, gitu. Kamu mau bisa kalkulus, aljabar, geometri, tapi nggak tahu vektor, kamu itu percuma gitu. Nah, sekarang kita bahas dulu vektor. Vektor ini kalau di fisika ada beberapa besaran yang merupakan vektor. Jadi kalau di fisika, besaran vektor gitu, bukan hanya sekedar vektor, tapi besaran vektor itu besaran yang punya nilai dan arah. Yang memiliki nilai dan arah gitu. Nah, besaran vektor ini maksudnya apa ya? Dia punya nilai dan juga arah. Nah, saya tambahkan juga ya definisi, ada yang namanya besaran skalar juga. Besaran skalar itu besaran yang memiliki nilai saja, tidak punya arah. Gitu. Nah, maksudnya yang dia punya nilai dan arah itu gimana sih? Nah, gini, misalkan ada sebuah mobil M misalkan ya. Dia gerak, kita sebutkan ke arah utara timur laut ya. Ya, timur laut. Dia bergerak ke arah timur laut. Nah, laju perubahan posisi terhadap waktunya itu atau V itu sama dengan, atau kecepatannya itu sama dengan nilainya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan kenapa itu begitu. Pokoknya kita fokus aja nilainya itu misalkan 15 meter per second. Nah, yang dimaksudkan dia punya nilai dan arah itu begini. Kan kita lihat ini ada tanda panah ya. Ya kan? Nah, tanda panah ini merepresentasikan dari vektor kecepatannya. Gitu. Jadi kita tulis tanda panah itu perwakilan vektor. Itu representasi vektor. Vektor itu kita wakili dengan tanda panah. Nah, kepala vektor ini itu kita bilang menunjukkan arah vektornya. Jadi kita lihat aja, kalau kita mau tahu arah vektor ya, kita cukup lihat tanda panahnya aja. Kalau tanda panahnya nunjuk ke selatan ya berarti arahnya ke selatan. Tanda panahnya nunjuk ke arah timur ya berarti dia nunjuk ke arah timur dan sebagainya gitu. Nah, kemudian kan kita tahu ya, panjang tanda panah itu tidak semuanya sama. Nah, kalau dalam mewakili besaran vektor dengan tanda panah, ukuran panjangnya ini saya pindahkan kali ya. Ini saya pindahkan ke bawah situ aja. Aduh, maaf. Ini saya pindahkan ke arah bawah. Nah, di sini mungkin lebih baik. Nah, ini namanya panjang anak panah. Panjang anak panah itu mewakili nilai vektornya gitu. Jadi semakin panjang ini panahnya, nilai vektornya makin besar. Karena itu yang mewakili nilainya. Nah, gitu. Nah, kemudian selain itu dia juga punya pangkal vektor. Nah,
ekor vektor ini menyatakan asalnya. Atau ya untuk sementara ya kita bilang aja itu ekor vektornya gitu. Itu bisa menandakan posisi asal dari vektornya gitu. Maksudnya asal muasal atau titik tangkap dari vektornya gitu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke dalam topik penjumlahan pengurangan vektor. Nah, ini penjumlahan. Maaf, tulisan saya kecil-kecil. Saya atur dulu. Nah, ini kita masuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, sekarang misalkan saya punya vektor A. Saya punya vektor, nggak usah dulu ya. Misalkan saya punya vektor A. Nah, jadi kita juga bahas ya. Notasi vektor itu kayak gini. Misalkan saya punya vektor A. Kita mau tulis notasi dari vektor A itu gimana sih? Cara nulis notasi vektor itu gini. Tulis nama vektornya. Misalkan vektor A. Nah, ini nama vektor. Lalu kita kasih kayak tanda panah kecil di atas hurufnya. Ini tanda bahwa ini merupakan besaran vektor. Jadi gitu cara nulis notasi vektor. Tapi, kalau dalam mau menyatakan suatu vektor, dan kita hanya mau menyatakan nilainya, penulisannya agak berbeda. Karena kalau tulisan seperti ini kita mau nyatakan juga dengan arahnya gitu. Nah, untuk nilai, cuman menyatakan nilainya doang, ya kita kasih tanda mutlak. Ini menyatakan nilainya aja. Gitu. Nah, sekarang kita kembali bahas yang tadi. Sekarang saya punya vektor A yang memiliki nilai 4 unit. Terserah deh, unitnya itu meter per second kah, meter per second kuadrat lah, dan sebagainya. Jadi di sini saya asumsikan bahwa teman-teman udah paham besaran vektor itu yang mana aja ya. Kalau besaran vektor saya rasa teman-teman bisa cari sendiri di Google gitu. Lalu misalkan saya punya vektor B lagi. Dia besarannya 3 unit. Nilainya itu. Nah, pertanyaan saya, apakah nilai dari vektor A ditambah vektor B itu sama dengan 7 unit? Selalu? Apakah selalu hasilnya 7 unit? Coba pikirkan jawabannya. Kalau mau gitu, ya coba pause dulu videonya. Baru nanti kita cocokkan. Oke. Jadi jawabannya adalah tidak. Tidak selalu 7 unit. Jadi, kenapa bisa demikian? Jadi gini, ingat ya, vektor itu punya nilai dan arah. Masalahnya itu ada di arah. Gitu. Jadi kita tidak akan dengan mudahnya tambahkan sebuah vektor hasilnya kayak penjumlahan biasa. Oh, tidak. Itu hanya terjadi di kasus khusus, sehingga vektornya kita bisa jumlahkan pakai aturan penjumlahan biasa jadi. Nggak bisa begitu. Kalau seandainya kasusnya general. Tapi kalau kasus khusus seperti itu ya bisa. Nah, misalkan, bagaimana kalau vektornya seperti ini? A, lalu B. Caranya kan beda kan? Nah ini juga saya mau kasih tahu kalau seandainya suatu vektor kita ingin jumlah, gitu ada 2 vektor, maka cara menuliskan hasil penjumlahan vektornya itu secara gambar itu gini. Kamu bawa vektor B tanpa mengubah arah dengan
besarnya atau nilainya itu ke kepala vektor A. Gitu. Jadi kalau penjumlahan vektor, kalau kita mau gambarkan, ya kita hubungkan setiap kepala vektor dengan ujung ekor vektor lainnya, gitu, sampai habis. Jadi kita tempelkan B ke kepala A, gitu. Nah, saya copy aja yang ini. Copy, paste, gitu. Lalu ini copy, paste. Nah, jadi kita bawa seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, vektor dari A plus B itu kayak gimana? Jadi gini, cara menentukan hasil penjumlahan vektor dari gambar, ya kita tarik vektor baru, ya, dari ujung ekor vektor paling awal ke kepala vektor, ya. Saya ulangi, hasil penjumlahan vektor kalau kita mau tuliskan dalam gambar, ya, itu pertama kita hubungkan, kita buat vektor baru yang pangkalnya ada di ekor vektor paling awal. Kita hubungkan itu sampai kepalanya vektor yang baru itu menyentuh ujung kepala vektor yang paling akhir, yaitu seperti ini. Set. Nah, inilah vektor A tambah B, gitu. Ini vektor A, ini vektor B, gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau vektornya gini ternyata? Gini. Nah, apakah hasilnya ini sama gitu? Jawabannya adalah enggak sama. Karena kita perlu pahami ya, bahwa vektor itu punya arah. Jadi tidak bisa begitu. Nah, makanya kita ada namanya syarat batas kemungkinan penjumlahan vektor. Apa itu batasnya? Jadi paling maksimalnya itu vektornya kalau searah, gitu. Kalau vektornya memiliki arah yang sama. Kenapa bisa demikian? Ya, teman-teman coba pikir saja gitu. Jadi vektornya lurus gini, vektor A. Lalu kita hubungkan lalu kita tempel ekornya B dengan A. Maka hasil paling panjangnya itu ya ini. Hasil penjumlahan vektor paling besar nilainya ya ini. Akan memiliki nilai besar. Sementara hasil yang paling minimum itu nilainya punya nilai ya. Nilai hasil penjumlahan vektor. Paling kecil ya ini. Kalau misalnya A dengan B berlawanan arah, maka di sini vektor A min B. Jadi kita lihat dulu yang mana yang arahnya berubah. Kalau vektornya arahnya diubah, gitu, arahnya diubah 180 derajat, bukan di arah ubah-ubah sembarang. Jadi misalkan ini kita punya vektor V begini, maka kalau kita mau balik arahnya ya seperti ini. Bukan seperti ini. Tidak. Nah, ini vektor kebalikannya. Maka kita akan beri tanda minus di depan vektornya untuk menyatakan bahwa ini arah kebalikan dari vektor aslinya gitu. Nah, di sini kita balik vektor A. Jadi di sini kita akan punya bahwa B minus A nilai minimum. Bagaimana kalau kita balik nilai B-nya? Ya sama aja. Ini. Nah, gini. Minus B. Sama juga.
Nah, karena kita bisa melihat bahwa bisa saja ini B min A dan A min B, maka kita bisa simpulkan karena kita mau cari nilainya kan, nilainya aja bukan arahnya. Maka kita bisa bilang ini semuanya sama saja seperti nilai mutlak dari A dikurang B. Nilai mutlaknya ya, gitu. Nilai mutlak dari nilai A dikurang nilai B, gitu. Nah, maka kita bisa peroleh syarat batasnya itu ya gini. Nilai mutlak dari A dikurangi nilai mutlak dari B, alias nilainya, nilai vektornya, itu kurang dari sama dengan nilai dari A plus B, itu kurang dari sama dengan ini. Nilainya aja nih. Nah ini dia syarat batasnya. Gitu. Nah, kita cukup sampai di sini dulu aja ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.